warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ilmina warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali. Allahumma arhamil mustada'afin wa dammir a'da'ad-din wadmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang maha sempurna, yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan Islam dan iman di dalam hati-hati kita dan menjadikannya lapang dan menjadi harga mati dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah untuk dia perjuangkan keimanannya ini sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali kalian di atas Islam, kecuali kalian di atas iman. Dan takwa ini adalah yang melindungi hamba dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya di dunia sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam kondisi dia hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini adalah seputar ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah, hukum-hukum yang berkaitan tentang kematian. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad itu akan mati dan juga manusia yang lain itu akan mati. Mereka juga akan mati. Maka Islam sangat menganjurkan dan sangat menekankan bagi kita semua untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Untuk kita
ingat-ingat dari persiapan kita, sebab kematian itu adalah perjalanan hamba menuju negeri akhirat. Perjalanan seseorang dia menuju negeri akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan menuju negeri akhirat. Maka orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mengetahui apa yang terjadi di dunia. Dia tidak bisa lagi mendapatkan informasi tentang kehidupan dunia, karena sudah habis ajalnya atau habis masanya untuk dia mendapatkan itu semua. Nah, maka tidak ada ceritanya dalam Islam, ya, dalam kehidupan kita ini ada yang istilahnya mati kemudian hidup kembali. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana gambaran-gambaran neraka. Maka dia memberikan motivasi, semangat. Maka segeralah beramal. Tapi dibarengi dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Ya. Yang namanya kematian itu sudah tidak bisa lagi hidup. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun kalian bersembunyi, kalau kematian sudah datang, maka tidak bisa lagi lari darinya. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Ya. Benteng yang sangat kuat. Maka penting bagi kita untuk mengingat yang namanya kematian ini. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita, ya, telah mengingatkan kita akan pentingnya kematian itu. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan, kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat dari penghancur kenikmatan dunia. Iya, di dunia kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa ke sana kemari. Kita bisa menikmati fasilitas. Ya, menikmati dari kehidupan dunia, nikmat-nikmatnya. Tapi ingat, Nabi mengatakan aktsiru min dzikri. Perbanyaklah untuk ingat penghancur kematian, penghancur kenikmatan itu. Nabi katakan ya'ni al-maut. Yang dimaksud penghancur kelezatan dunia adalah kematian. Adalah kematian. Fa innal abda lan tamuta hatta tastakmilu rizqaha. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya hamba itu tidak akan mati sampai dia sempurna mendapatkan rezekinya. Sampai dia sempurna mendapatkan dari rezekinya tersebut di dunia ini. Iya. Maka berkaitan tentang hukum-hukum ya jenazah atau kematian ini, yang paling pertama diingatkan adalah kita memperbanyak dari mengingat kematian. Apa tujuannya kita mengingat kematian? Tujuannya adalah supaya kita bersiap. Tujuannya adalah supaya kita sadar. Tujuannya adalah supaya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga tidak ada dari kita ini yang bebas dari dosa, dari kesalahan, dari kekhilafan dan kekeliruan. Yang namanya manusia, ya, mahalul khata wa nisyan, tempatnya berbuat salah
dan kadang dia lupa. Dia lupa melakukan ini keliru. Ya. Dia keliru. Dengan kesempurnaan agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini, maka segala sesuatunya telah dijelaskan, diuraikan dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Ya, dengan segamblang-gamblangnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad taraktukumul 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian, wahai umatku, kata Nabi, di atas ajaran yang sangat terang, di atas ajaran yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, yaitu gambaran Islam. Gambaran Islam, bagaimana tata cara ibadah Islam itu jelas. Ya, dalam hal ini juga sama dengan penyelenggaraan jenazah. Itu juga jelas di dalam Islam. Diuraikan di dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan dijabarkan oleh para ulama kita. Ya, karena segala perkara dalam agama ini itu mengikuti dalil-dalilnya, mengikuti tuntunannya, mengikuti aturannya. Ya, innamal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau dipanggil, diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka ucapannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Itulah Islam. Nah, maka berkaitan dalam hal ini tentang hukum-hukum seputar jenazah ini, karena kita melihat banyaknya kesalahpahaman, ya, banyaknya kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita atau kaum muslimin secara umum. Ya, kenapa hal tersebut terjadi? Karena mereka tidak berkiblat kepada Al-Quran, atau tidak mengambil ilmunya dalam Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam hal tersebut, dalam hal ini penyelenggaraan jenazah. Nah, maka sering kita dapati beberapa kekeliruan-kekeliruan yang hal tersebut ya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami sebutkan, ya, hal-hal yang patut untuk kita perhatikan bagi saudara kita kaum muslimin atau dari saudara-saudara kita yang terkena ya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit atau penyakit. Yang pertama, kita ingatkan dia untuk bersabar dari al-bala. Ayudzakkirahu bis-sabri 'alal bala. Itu kita ingatkan dia. Kita sampaikan bahwa apabila Anda sabar, ya, bersabar di atas ujian atau cobaan ini, di atas sakit yang engkau derita, penyakit yang engkau alami, maka itu adalah kebaikan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban, betapa mengagumkannya urusannya orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya urusan mereka itu semuanya baik. In asabahu dharra sabara fakana khairun lahu." Apabila dia ditimpa dari mudarat, dari kejelekan, ditimpa dari musibah, penyakit, ditimpa dari misalnya kebakaran, ditimpa dari apa saja yang membuat dia tidak senang, ya. Kemudian dia mengambil sikap sabar. Dia sabar. Fakana khairun lahu. Maka Nabi katakan itu baik untuknya. Dicatat untuknya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu sarra syakar
fakana khairun lahu. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan nikmat, misalnya dia alhamdulillah diterima di tempat kerja ini. Alhamdulillah dia mendapatkan rezeki ini, mendapatkan keuntungan dari bisnisnya ini, atau apapun itu. Ya, dari usahanya yang membuatnya dia bergembira. Ya, apa sikapnya? Syakara. Maka dia bersyukur. Fakana khairun lahu. Maka baik lagi untuknya. Baik lagi untuknya, dia mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat untuknya pahala. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan hal tersebut tidaklah terjadi, hal itu tidaklah diberikan dari keutamaan seperti ini, kata Nabi, kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Maka kita ingatkan ketika ada saudara kita yang sakit atau tertimpa musibah, ya, ayasbiro, dia bersabar alal bala wa adamit tamanni al mauta, dan jangan dia sekali-kali berangan-angan mau cepat mati. Bisababi ma huwa fihi minasyiddah. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, ya, dia mendapatkan mudarat misalnya, tertimpa penyakit, maka jangan sekali-kali dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta idurrin asabahu. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian itu berangan-angan mati karena penyakit yang dialaminya, ya, mudarat yang dia dapatkan. Fa in kana labudda fa'ilan, tapi kalau mesti, misalnya dia terkena penyakit, yang penyakit itu sudah bertahun-tahun dia alami, dia rasakan, sudah bertahun-tahun dia berobat ke sana ke sini, ya, melakukan safar untuk obat, ya, hasilnya ketika dia pulang, dia hanya berharap dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia ucapkan ketika dalam kondisi seperti itu? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Doanya adalah, ya Allah, hidupkanlah saya apabila kehidupan itu baik untukku. Iya, baik untukku. Dan wafatkanlah saya apabila kematian itu baik juga untukku. Ya, baik untukku. Ini alternatif yang terakhir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, dalam kondisi seseorang mendapatkan bala, musibah atau sebuah penyakit, ayyudzakirahu bil husnidz dzanni billah. Maka saudaranya atau teman yang datang kepadanya menjenguknya, itu dia ingatkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia berburuk sangka. Dia bilang, kenapa Allah berikan penyakit ini? Kenapa bukan yang itu saja? Jangan yang ini. Setengah mati saya hidup seperti ini. Susah saya seperti ini. Nah, jangan dia meronta-ronta. Seakan-akan dia tidak terima takdir itu. Tidak terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apapun yang Allah takdirkan bagi hamba, itu semuanya baik. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik di sisinya. Hanya ada takdir Allah, ya, yang baik, dan ada takdir Allah yang buruk. Itu di mata hamba. Tetapi di sisi Allah, takdir itu semuanya baik. Kenapa? Karena semuanya ada hikmah di belakangnya. Ada pelajaran di belakangnya. Nah, ada pintu ibadah yang sangat besar. Ketika dia sakit, dia dahulu jarang sekali menghadiri majelis ilmu misalnya. Maka dia tiba-tiba ingin membaca Al-Qur'an,
ingin mempelajari Al-Quran. Nah, baru dia sadar. Dengan sakit itu ternyata dia di bawah, hatinya dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ingat kepada Islam, ingat kepada agama. Coba dia tidak sakit. Dia sehat terus, dia kesana kemari. Ya. Keluar malam. Nah, begadang sampai larut malam. Tembus pagi misalnya. Ya. Itu dia tidak pikirkan. Dia tidak pikirkan. Tetapi ketika dia mendapatkan sakit, maka baru dia terngiang. Wah, ternyata sudah banyak kelalaian, sudah banyak waktu yang saya habiskan sia-sia, tidak bermanfaat untuk saya, untuk hidup saya. Nah, tidak bermanfaat untuk hidup saya. Maka kita berbaik sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ingatkan. Ya, jangan sekali-kali dia tidak terima menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Bagaimanapun ya hebatnya kita, bagaimanapun kayanya kita, kalau kita sakit ya sakit. Ya, walaupun kita kaya raya. Nah, walaupun kita kaya raya. Kemudian yang ketiga, iya. Yang ketiga adalah musa'adatu al-maridi ala ada'is shalah mahma kanati haluhu. Yaitu kita membantu saudara kita yang sakit ini untuk dia bisa menegakkan ibadah salat. Karena salat ini jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, itu tidak pernah gugur dengan apapun kondisi kita kecuali satu, mati. Iya. Kalau sudah mati, berarti sudah habis masa untuk kita sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, jadi nabinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal kematian. Jadi tidak ada istilahnya itu di sebagian kalangan ya. Ada orang pergi sholat Jumat, dia duduk-duduk saja di rumah. Pas pulang dari sholat Jumat ditanya, kenapa kamu tidak sholat Jumat? Orang-orang lain sholat Jumat. Apa jawabannya? Saya tadi sholat Jumat. Saya bukan sholat Jumat sama kalian, tapi saya sholatnya di Arab Saudi sana, di Mekah. Ada seperti itu. Ada juga yang mengatakan, iya saya sholat. Badan saya tidak sholat, tapi hati saya yang sholat. Subhanallah. Nah, itu sebagian orang-orang yang jauh dari taufik, jauh dari hidayah Islam, ya, membuat aturan ajaran agama dengan tarikatnya atau torikohnya, atau dengan caranya sendiri. Nah, karena torikoh itu artinya jalan, maka dia buatlah seperti itu. Ya, ketika kita melihat atau menghadiri, menjenguk saudara kita yang sakit, maka kita bantu dia apa? Untuk mengingatkan sholat. Kamu sudah sholat atau belum? Jangan cuma ditanya sakit apa yang kurang, sudah minum obat. Tapi tidak ditanya kamu sudah sholat atau belum. Nah, itu kadang seperti itu ya. Lupa kita apa? Sampaikan. Ya kadang ada jawabannya, saya tidak bisa sholat, saya lagi diimpus, lagi seperti ini, susah geraknya, susah berwudu, susah. Iya. Ada hukum Islam itu menjelaskan dalam kondisi seseorang tidak bisa berwudu, maka dia bertayamum. Maka dia apa? Bertayamum. Kalau dia tidak bisa bertayamum sama sekali, tidak bisa wudu sama sekali, tidak bisa tayamum sama sekali, karena jasadnya tidak bisa goyang, ya sangat kritis sekali. Yang bisa cuma lisannya saja, matanya bisa mendengar, bisa melihat, telinganya bisa mendengar, maka dia sholat. Para ulama memfatwakan dia bisa sholat tanpa toharo. Iya, tanpa apa? Toharo. Ini dalam kondisi darurat sekali. Dalam kondisi apa? Darurat sekali. Artinya apa? Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun caranya. Dia selalu apa? Wajib untuk
ditegakkan, untuk diamalkan. Nah, maka kita jenguk saudara yang sakit, kita ingatkan sholat. Ya, kita ingatkan sholat. Jangan cuma hibur saja, kasih senang saja, bawakan buah-buahan, habis itu kita pergi. Ya, sudah selesai tugas saya. Alhamdulillah. Anda seperti itu. Ya, kita ingatkan dia apa? Untuk sholat. Ya, sholat itu dia ingat mati. Ya, dia ingat apa? Mati. Karena dia beramal untuk negeri akhirat. Kalau dijenguk, diingatkan tentang pekerjaan, tentang dunia, ya sudah beres urusanmu. Saya yang handle itu. Itu teman yang tidak kurang di dalam kebaikan. Iya, kurang di dalam kebaikan untuk saudaranya. Baik. Kemudian yang kelima, dari perkara yang hendaknya kita berikan kepada saudara kita yang sedang sakit ini, ayunaffisalahu fil ajali wala ya'asu min syafah atau min syifa, yaitu kita berikan dia motivasi semangat. Ya, bagaimanapun sakitnya dia, kalau dia masih bisa sembuh, ya kita kasih motivasi semangat. Untuk apa? Dia ada optimis. Iya, ada apa? Ada semangat lagi supaya dia bangkit lagi. Ya, dia bangkit lagi usahanya dengan kalimat, dengan doa, ya, dengan motivasi. Nah, jangan kita patahkan semangatnya. Bilang, penyakitmu itu susah sekali sembuh. Susah. Sembuh penyakit yang kayak gini ini susah sekali. Nah, itu kalimat-kalimat yang jangan kita kita keraskan, ya, atau kita sampaikan kepadanya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, itu doa ini tidak boleh kita baca keras-keras, bacanya cuma pelan-pelan saja. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tabdila. Iya. Kata Nabi, siapa yang melihat suatu musibah, ya, musibah itu apa saja, ya, sakit, kecelakaan, kemudian dia baca ini, maka dia akan terhindar dari musibah yang dia lihat tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani, alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan afiat, kesehatan untuk saya terhadap apa yang menimpamu. Artinya saya alhamdulillah sehat, kamu sakit. Nah, ini jangan dikasih keras seperti itu. Ya, dibaca pelan-pelan saja. Nah, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan karunia, ya, kepada saya dari banyak makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Baik. Maka kita berikan dia semangat terhadap saudara kita yang sakit tersebut. Kemudian dari hal yang baik untuk kita berikan kepada saudara kita yang sakit, ya, apabila dia dalam kondisi sakaratul maut atau kondisi yang sangat genting sekali, yang sangat mengkhawatirkan sekali, yang bagi alal hadirina taujihuhu al-muhtadari jihatal qiblati fa inna dzalika mustahab. Dianjurkan bagi orang-orang yang hadir di sekitaran orang yang sedang sakaratul maut itu menghadapkan wajahnya atau posisi badannya menghadap kiblat orang yang sakit ini. Maka itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan kiblatukum ahya wa amwatan. Ahya'an wa amwatan. Kiblatnya kalian itu ketika hidup dan juga ketika kalian mati. Ketika kalian mati. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah taala memfatwakan hal tersebut hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian dari perkara yang kita bisa lakukan,
Ya, dalam kondisi orang yang sedang genting sakaratul maut, ayulakkinu al-muhtadar bila ilaha illallah, yaitu kita memberikan kalimat talqin. Memberikan kalimat talqin, mentalkin dia dengan kalimat la ilaha illallah. Apa itu mentalkin? Menuntun. Ya. Menuntun orang yang hampir mati. Orang yang sudah sedikit lagi mati. Itu ada tanda-tandanya orang kalau mau mati. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah minad dunya dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini dia ucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Ya, kalimat pasti masuk surga itu jaminan dia mati di atas Islam. Dia mati membawa Islam. Tapi apakah langsung masuk surga atau singgah dulu di neraka? Nah, ini ada pembahasannya. Karena masuk surga itu ada dua. Ada yang masuk, ya, dihisab kemudian masuk surga. Ada yang dihisab tidak lolos, tapi masuk dulu ke dalam neraka. Kemudian dia dibersihkan, disucikan, dan dimasukkan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang ada di dalam hatinya sebiji dzarrah. Ya, sebiji seperti kepala semut yang sangat kecil dari bibit-bibit keimanan. Artinya dia masih muslim. Dia masih mukmin, masih Islam dia. Walaupun banyak dosanya, tapi dia dicuci dulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang hampir mati di tengah kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau dia baca la ilaha illallah, alhamdulillah dia mati di atas husnul khatimah. Dia mati di atas husnul khatimah. Nah, sebagian ada yang memahami memberi talqin la ilaha illallah, ya, itu kalau dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, maka dibacakan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, apakah seperti itu? Ya, maka jawabannya memberikan mentalkin, menuntun kalimat dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah ketika akan mati. Ketika hampir dia meninggal dunia. Kalau kita tuntun, nah dia sudah meninggal dunia, ini tidak memberikan manfaat lagi untuknya. Ya, dia tidak bisa mendengar lagi karena dia sudah kaku. Tidak bergerak lagi. Rohnya sudah naik ke atas, sudah dicabut. Yang ada cuma jasadnya saja. Tapi kalau masih ada roh dengan jasadnya di situ sedang sakarat, maka apa? Dituntun, ditalkin dengan la ilaha illallah. Diingatkan, karena orang yang sakaratul maut itu namanya sakaratul maut. Inna fi sakarati, inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya, atau kata Utsman ibn Affan, sesungguhnya pada kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakarat itu adalah waktu atau momen yang seseorang tidak sadar apa yang terjadi. Ya, dia sedang di momen-momen ketika ruhnya itu akan lepas dengan jasadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha." Ya, orang-orang beriman itu jasadnya atau rohnya ditarik dengan lembut. Ya, kalau dia mati di atas iman, dia orang soleh. Makanya ada ulama itu yang Masya Allah, para ulama mati, dia baca hadis dengan sanadnya. Ya, dia baca hadis dengan sanadnya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Kemudian dia mati. Itu luar biasa ya, karena dia jaga imannya, dia jaga Islamnya, dia jaga tauhidnya ketika hidup. Maka ketika mati juga Allah jaga dia di atas apa? Kalimat itu. Kalimat tersebut. Dan ini tidak
tidak mudah seperti itu. Susah sekali. Sulit. Ya, ketika sakarat kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sebagian para ulama memberikan penjelasan bahwa ketika dia sedang sakarat, maka mulutnya, bibirnya itu kaku, ya, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengetahui siapa yang di depannya, siapa yang sedang berbicara dengannya. Ya, maka para ulama mengatakan, basahilah tanganmu dengan air, kemudian basahi apa? Dari bibirnya, ya, agar supaya dia tersadarkan atau dia lembut lagi karena tersentuh oleh air, ya, terkena oleh air. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kita basahi bibirnya, mulutnya dibasahi, ya, kalau bisa sampai di lisannya agar supaya dia apa? Bisa lagi tidak kaku. Nah, tidak kaku. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari perkara yang hendaknya kita lakukan ketika dalam kondisi seperti itu, melihat saudara kita yang sedang sakarat, ayyad'uwa lahu bil khairin atau bi khairin, yaitu mendoakan untuknya dengan kebaikan. Mendoakan untuknya dengan kebaikan. Nah, liqauli Nabi alaihi salatu wasalam, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Janganlah kalian berbicara, berkata, janganlah kalian berdoa terhadap diri kalian kecuali kebaikan. Apalagi kalau berdoa untuk orang yang mati ini. Ya. Jangan sekali-kali kita berkata menyebut aibnya misalnya. Wah, ini orangnya, nah, dulu dia seperti ini. Jangan. Ya, ditutupi aibnya itu. Aib saudara kita apa? Ditutupi. Karena kalau kita doakan itu diaminkan oleh apa? Para malaikat. Fa innal malaikatah yu'minuna ala ma taqulun, kata Nabi. Sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan doa-doa yang kalian doakan. Ucapan-ucapan kalian. Kalau kalian sebut dia, ini orang nakal dia. Ini orang ini dia. Ini orang ini dia. Jangan disebutkan apa? Keburukannya. Tapi kita doakan kebaikan saja. Doakan kebaikan kalau dia mati di atas Islam. Itu ya. Kalau dia mati di atas Islam, kita doakan kebaikan. Tapi kalau dia mati di atas di luar Islam, mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, maka kita apa? Wala tusalli ala man mata minhum ahada. Di surat At-Taubah. Janganlah kalian solati orang yang mati yang meninggalkan Islam. Ya, orang tidak boleh disolati. Tidak bisa kita doakan kebaikan untuk orang yang mati apa? Meninggalkan Islam. Maka kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita doakan orang-orang, misalnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka dengan neraka. Ya, semoga kamu tunjuk orangnya, kamu masuk neraka. Dia masih hidup, itu tidak boleh, haram. Haram. Kita doakan apa? Orang yang masih hidup, walaupun dia kafir. Ya, walaupun dia kafir. Tidak boleh kita doakan atau kita harapkan dia mati, masuk neraka. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang itu ditutup dengan apa? Apakah ditutup dengan hidayah ataukah dia masih di atas kondisinya? Nah, sebagian dari kita ketika datang di kondisi melayat, nah itu kondisi yang sangat ramai sekali, ya, dihadiri oleh banyak manusia. Nah, dihadiri oleh banyak manusia dan melayat itu bagian dari ketika kita hadir di situ, itu bagian syiar. Ya, kita peduli kepada saudara kita yang meninggal tadi. Atau kita menghadiri ketika dia sakit, itu kita peduli, itu syiar juga.
Syiar. Maka ketika kita melayat, itu jangan sekali-kali kita membahas pembahasan duniawi. Nah, ini sering sekali. Yang dibahas itu tentang ya, minta maaf ya, tentang politik misalnya. Ya, tentang nomor ini, nomor 1 atau nomor 2 atau ya calon ini atau calon itu. Itu kadang yang dibahas seperti itu. Itu tidak lepas dan bukan lagi rahasia ya. Itu semua sudah mengetahuinya. Kalau bertemu dengan orang banyak, ya pasti yang dibahas apa? Masalah dunia. Masalah dunia. Sampai di kuburan. Ketika pemakaman, itu juga yang dibahas seperti itu. Diceritakan masalah ini. Itu tidak sepantasnya. Nah, kita sedang mengantarkan saudara kita yang mati, ya, yang sudah meninggal dunia, dan dia sudah berada di alam barzakh, alam kubur, ya. Harusnya kita juga mengambil pelajaran dengan kondisi yang kita lihat itu. Bukannya rame, jadikan momentum, jadikan status lah, atau buat konten lah, atau buat ya macam-macam, ya, berfoto dan sana sini. Nah, ini sama sekali jauh dari ajaran atau aturan Islam, tuntunan Islam. Habis? Baik, saya tidak diingatkan ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat yang namanya kematian, agar supaya kita itu bersiap, agar supaya kita segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala mumpung masih ada kesempatan di dunia ini. Habis waktu. Dalam pertanyaan. Masih bisa? Alas. Dah? Sudah azan enggak di luar? Azan? Baik. Karena waktunya sudah habis, ini sebagai pembukaan ya untuk kita masuk di materi tentang hukum-hukum seputar jenazah, dan nanti kita akan sebutkan sebagian kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan jenazah yang yang disebutkan di dalam Islam yang harusnya seperti ini dan tidak boleh seperti itu. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kami sampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami bertobat kepadanya dari kesalahan dan kekeliruan. Innahu lidzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.